Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung dengan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program MBKM jurusan Hukum tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang teman-teman harus lalui, teman-teman harus lewati, karena memang ini bagian dari program Kampus Merdeka Belajar. Nah, di sini nanti akan dijelaskan secara gamblang, secara jelas oleh Bapak Kajur kita, Bapak Darwance SHMH, yang akan mengupas tuntas secara lugas dan tuntas. Jadi teman-teman, apabila ada pertanyaan, nanti pada sesi pertanyaan, silahkan teman-teman raise hand, kemudian akan dipanggil oleh saya selaku moderator, nanti silahkan bertanya. Semakin sedikit pertanyaan, maka semakin sudah jelas berarti. Kalau semakin banyak pertanyaan, berarti kalian tidak merhatikan. Itu ya kuncinya ya teman-teman. Teman-teman diharapkan jangan hanya melihat saja, tapi pahami, karena nanti akan ada paparan dari Pak Kajur kita. Di situ akan ada poin-poin penting yang harus teman-teman pahami secara detail, karena hal itu berkaitan erat dengan pelaksanaan MBKM tahun 2023, karena sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah Pak Kajur sudah bergabung dengan kita. Mungkin kita tunggu Pak Ibu Dekan. Sudah masuk ya Bu Dekan? Oh sudah, baik. Kita mulai saja Pak Kajur, mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore teman-teman mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Mohon izin, saya Saiful Anwar ditasbihkan untuk menjadi moderator terkait dengan pelaksanaan program MBKM jurusan Hukum tahun 2023. Sebelum kita awali, mari kita memulai acara Zoom webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak usah memperpanjang-panjang. Kita langsung ke acara pertama, adalah kata sambutan dari Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Drita Paprirahayu, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Mohon izin, Ibu Drita. Oke, terima kasih Mas. Oke, baik, silakan Ibu. Ya, mari silakan Ibu. Terima kasih Mas Sekretaris Jurusan, Mas Mawar, Muhammad Saiful Anwar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan media Zoom kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi pelaksanaan program MBKM jurusan Hukum tahun 2023 yang diikuti oleh mahasiswa yang wajib itu mahasiswa semester 6 ya Mas ya. 6 menuju 7. Dan juga 6 menuju 7 dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang dipersilakan untuk bergabung dalam sosialisasi MBKM ini agar bisa mengenal dan juga mengetahui apa itu MBKM dan juga operasional serta teknis pelaksanaan MBKM, sehingga nggak kaget gitu nanti kalau di waktunya gitu mahasiswa itu sudah bisa memenuhi syarat untuk bisa mengikuti MBKM. Selawat dan salam tetap kita curahkan kehadirat Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kebenaran pada kita semuanya. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bu WD1, Bu Yoko Tani, Pak Ketua Jurusan, Pak Darwance sebagai koordinator ya, sebagai korlap gitu, sebagai ketuanya di jurusan dalam hal pelaksanaan MBKM tahun 2023 yang sangat semangat untuk bisa melaksanakan sesempurna mungkin
pelaksanaan MBKM di tahun ini. Dan sosialisasi pada sore hari ini, itu juga dalam rangka agar semuanya bisa terkonfirmasi dengan mahasiswa dan juga kepada dosen-dosen, calon fasilitator, atau bahkan stakeholder, dan juga sebagai pihak yang berwenang terhadap mahasiswa nanti yang akan melaksanakan magang gitu ya, atau MBKM, bukan hanya magang maksudnya. Nah, nanti akan dibagi beberapa kegiatan yang dibolehkan diambil oleh mahasiswa dalam MBKM tahun ini. Karena tidak semuanya mungkin ya dari tahun kemarin, nggak semuanya Pak Kajur, program apa aja yang bisa diambil oleh mahasiswa, dan kemudian pelaksanaannya bagaimana, berapa hari, dan juga terkait dengan, nah ini informasi atau sosialisasi pada sore hari ini semoga bisa memberikan kejelasan kepada mahasiswa KM di Fakultas Hukum khususnya, dan bagi mahasiswa juga seperti itu, bisa langsung menentukan pilihan, jangan terlalu lama gitu ya, apakah ada skim-skim beasiswa ataukah skim pembiayaan atau tidak. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh ketua jurusan. Dan kemudian apapun itu programnya memang diwajibkan untuk mengikuti MBKM di tahun 2023. Mungkin itu aja dari saya. Silakan selamat mengikuti dan juga melaksanakan sosialisasi MBKM. Semoga usaha dari kita membawa berkah dan manfaat dan juga melancarkan program MBKM di tahun 2023 ini. Saya kemungkinan mohon maaf tidak bisa mengawal sampai selesai karena ada agenda lain juga. Terima kasih banyak kepada ketua jurusan dan juga sekretaris jurusan sudah mengawal sosialisasi dan juga nanti kegiatan MBKM kita sampai selesai semua ya, Mas jurusan mahasiswa akan ikuti ini, silakan ditanyakan dan dicari salah informasi kita. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Derita selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Belitung atas arahannya. Kita tidak berlama-lama, langsung saja ke narasumber utama kita, Bapak Darwance selaku Ketua Jurusan Hukum sekaligus sebagai narasumber kegiatan kita hari ini terkait dengan MBKM. Waktu dan kuota dipersilakan Pak Darwance. Baik, terima kasih Mas Mawar atau Muhammad Saiful Anwar, SHLLM, idolanya mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam semangat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya, terutama yang sudah hadir meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, barangkali di tengah usahanya untuk menjalankan ujian akhir semester, tapi apa daya kita juga harus melaksanakan kegiatan ini sesegera mungkin mengingat waktu yang diberikan oleh pihak universitas terutama itu sudah cukup mendekati beberapa deadline ya, terutama untuk skim-skim yang memang itu nanti akan didanai oleh pihak universitas langsung, baik yang bersumber dari pendanaan kementerian maupun nanti yang bersumber dari pendanaan internal universitas. Baik, terima kasih Pak Sekjur, Pak Muhammad Saiful Anwar, teman-teman mahasiswa semuanya. Silakan untuk diikuti nanti pemaparan yang kami sampaikan ini semata-mata kami lakukan. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya yang nanti akan ber-MBKM itu betul-betul memahami secara utuh
MBKM itu apa, kemudian apa yang nanti akan kita lakukan selama proses MBKM RIA sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan secara teknis di lapangan terutama. Sosialisasi tentang MBKM ini sebetulnya sudah dilaksanakan secara umum oleh LPPM beberapa waktu yang lalu. Cuma dari laporan yang kami terima dari LPPM, tingkat partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum itu paling sedikit. Ya, kalau dihitung per fakultas. Tapi kalau dihitung per jurusan lumayan. Cuma jumlah itu jauh di bawah jumlah mahasiswa aktif yang akan ber-MBKM tahun ini. Nah, oleh sebab itu kami di jurusan berinisiatif sebagaimana disampaikan oleh Bu Dekan tadi bahwa kita berupaya bagaimana caranya supaya MBKM tahun ini itu bisa berjalan dengan lancar, ya tanpa kendala yang berarti. Baik, pertama kita akan pahami dulu ya soal MBKM dalam kerangka dasar kurikulum kita, termasuk di kurikulum UBB di jurusan hukum nantinya. Nah, kalau kita lihat kerangka dasar kurikulum UBB, di situ disebutkan bahwa memang paling sedikit 5 semester itu kita wajib hukumnya melaksanakan perkuliahan secara teoritis di jurusan asal kita. Nah, sekarang kan teman-teman sudah berada di semester 6, artinya kita sudah melampaui batas minimal ini. Kemudian untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS, itu nantinya kita boleh istilahnya itu keluar keluar program studi atau keluar jurusan. Boleh nanti di internal UBB, artinya sebetulnya teman-teman ini selama ini boleh kok kuliah di jurusan manapun selama itu ada di Universitas Bangka Belitung. Termasuk kita juga boleh bisa menerima teman-teman dari jurusan lain untuk kuliah di jurusan hukum. Dari ilmu politik, misalkan dari sosiologi, atau teman-teman dari manajemen dan jurusan-jurusan yang lain. Nah, kemudian kita juga boleh kuliah luar kampus istilahnya, itu selama paling lama 2 semester. Cuman ketentuan yang kita gunakan sekarang itu paling banyak 1 semester yang kita kenal kemudian yang istilah MBKM. Nah, MBKM di kurikulum jurusan hukum itu adanya di semester 7. Jadi teman-teman baru bisa melaksanakan MBKM setelah berada di semester 7. Meskipun nanti barangkali kita memulainya itu masih di semester 6, tapi itu tetap nanti dihitung sebagai semester 7. Kemudian berikutnya, nah ini struktur mata kuliah yang teman-teman sekarang jalani. Jadi di semester 1 itu sudah menyelesaikan 20 SKS, 2 20 SKS, 3 20 SKS, 4 21 SKS, 5 20 SKS, 6 20 SKS. Nah, total pastikan masing-masing itu sudah menerima kurang lebih 121 SKS ya selama 6 semester ini. Nanti silakan dicek kembali masing-masing KHS-nya, lalu disejajarkan dengan kurikulum yang berlaku sekarang, ada atau tidak mata kuliah yang belum sempat diambil atau tertinggal. Ya, karena nanti di semester 7, kalau mau MBKM itu 100% harus MBKM. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Jadi tidak boleh lagi karena sistemnya itu tidak memperbolehkan ada MBKM kemudian ada kuliah di kelas. Jadi kalau MBKM free MBKM seluruhnya, nah kuliah itu tidak bisa. Makanya pastikan lagi nanti di semester 7 itu seluruh mata kuliah itu sudah ditempuh semuanya. Barulah di semester 8 kita bisa mengambil skripsi. Ya, baru kita mengambil skripsi sehingga nanti ketika di total jumlah kita itu kurang lebih antara 145 sampai 149 SKS. Artinya sudah memenuhi persyaratan minimal 144 SKS. Nah, teman-teman semuanya perlu kami sampaikan lagi bahwa persyaratan untuk bisa lulus dari jurusan hukum itu harus sudah menempuh mata kuliah minimal 144. Ingat ya, minimal 144. Jadi kalau seandainya lebih, gimana Pak? Boleh. Jadi 144 itu bukan angka yang pas, jadi itu adalah angka minimal. Oke, nah ini perlu kita pahami. Jadi kita ber-MBKM itu nanti di semester 7. Nah ini adalah bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP istilahnya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM. Ada 8 totalnya.
ada magang, ada asistensi mengajar, ada penelitian, ada proyek kemanusiaan, ada kewirausahaan, ada studi proyek independen, ada membangun desa, terakhir tadi ada pertukaran pelajar ya atau pertukaran mahasiswa. Cuma dari ketujuh ini ada satu BKP yang tidak kita buka karena tidak selaras dengan profil lulusan kita, karena ini lebih cocok ke jurusan kependidikan atau keguruan, sehingga itu kita coret, yaitu asistensi mengajar. Ya, jadi sisa 7. Jadi teman-teman nanti hanya bisa melaksanakan magang, riset mahasiswa, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, kemudian proyek independen, KKN, ataupun pertukaran mahasiswa. Jadi tidak ada pilihan untuk melaksanakan asistensi mengajar di sekolah-sekolah. Ya, karena kita tidak membuka itu mulai di tahun yang lalu. Kemudian soal MBKM, teman-teman semuanya, jangan khawatir tidak bisa ber-MBKM. Semua mahasiswa itu bisa ber-MBKM. Jadi jangan lagi ada anggapan bahwa kalau tidak lolos pendanaan, tidak ber-MBKM. Tidak ada rumus seperti itu. Karena meskipun nanti tidak lulus pendanaan, teman-teman tetap bisa ber-MBKM. Ya, jadi ini kami sangat tekankan sekali lagi dan sangat kami pengen pahami betul-betul oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa seluruh mahasiswa itu bisa ber-MBKM. Tidak ada istilahnya mahasiswa itu tidak bisa ber-MBKM hanya karena tidak lolos pendanaan. Ingat ya. Nah, oleh sebab itu kami paparkan di sini bahwa MBKM itu pada prinsipnya memang ada dua. Ada MBKM pendanaan sifatnya yang menerima dana, baik itu dana dari kementerian, dari universitas, maupun dari lembaga lain yang memberikan pendanaan untuk itu. Lalu ada MBKM jurusan istilahnya. Ya, MBKM jurusan ini adalah MBKM tanpa pendanaan atau didanai secara mandiri oleh peserta MBKM. Contoh, ada 2 orang mahasiswa yang mengikuti seleksi pendanaan MBKM magang ke universitas. Dari 2 itu misalkan hanya 1 yang didanai. Nah, yang 1 didanai itu dia tetap silakan ber-MBKM dengan dana itu, tapi yang tidak didanai itu pun tetap bisa ber-MBKM meskipun tidak ada dana, dia tetap bisa melanjutkan MBKM di kantor yang sudah menerima dia sebagai peserta magang misalkan, asalkan disetujui oleh jurusan. Ya. Jadi teman-teman semuanya nanti semuanya harus mendapatkan persetujuan dari jurusan. Nah ini ya, tolong dipahami sekali lagi bahwa tidak ada rumusnya mahasiswa itu tidak bisa ber-MBKM hanya karena tidak menerima pendanaan. Jadi semuanya bisa menerima bisa menjalankan MBKM meskipun tidak didanai. Karena MBKM itu pada prinsipnya ada 2, ada MBKM pendanaan, ada MBKM jurusan yang memang kita bisa mendanai secara mandiri. Pak, saya pengen riset mahasiswa misalnya. Ada 3 orang mahasiswa, Pak. Saya sudah punya kelompok. Saya sendiri sama 2 orang teman saya. Misalkan fasilitatornya itu Pak Anwar misalkan. Tapi kami tidak lolos Pak pendanaan dari universitas. Boleh enggak Pak kami tetap melaksanakan MBKM riset? Boleh. Ya, meskipun tidak mendapatkan pendanaan dari universitas, tetap boleh melaksanakan MBKM. Artinya teman-teman itu melakukan riset tanpa ada dana support dari pihak manapun termasuk universitas. Artinya teman-teman murni melakukan riset MBKM dengan biaya sendiri. Silakan datang ke lokasi, misalkan wawancara. Nah, itu kan sebetulnya tidak perlu biaya terlalu banyak ya. Jadi kalau ada anggaran uang makan selama ke sana pun sudah bisa riset sebetulnya. Dan ini sudah pernah sering kami lakukan misalkan bersama beberapa orang dosen di Fakultas Hukum ini. Pendanaan lebih bagus karena bisa menyupport langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan penelitian itu. Nah, itu salah satu contoh lagi untuk bisa memberikan gambaran penjelasan kepada teman-teman semuanya bahwa siapapun tetap bisa ber-MBKM meskipun tidak mendapatkan pendanaan. Nah, ini sekali lagi hanya sekedar mengingatkan saja, ini adalah mata kuliah yang selama ini untuk dicek kembali nantinya. Ini semester 1 pastikan sudah lulus, ini semester 2 sama, semester 3 ini nanti silakan dipastikan lagi, 4 sampai 5 sampai ke 6. Nah, pastikan nanti semuanya sudah lulus. Nah, barulah kita masuk ke semester 7 nanti. Memang di kurikulum kita itu memberikan 2 pilihan. Ya, boleh MBKM, boleh kuliah reguler di kelas. Nah, cuman ingat perlu dipahami bahwa kelas itu sesuai dengan peraturan akademik baru bisa dibuka kalau jumlah minimal mahasiswanya itu 25 orang. Artinya, kalau ada yang tidak mau ber-MBKM,
tapi jumlahnya tidak mencapai 25, kelas itu pun tidak bisa dibuka. Itu persyaratan sudah ditetapkan oleh peraturan akademik. Nah, sebagai contoh tahun yang lalu sebetulnya ada beberapa orang mahasiswa yang tidak memilih MBKM, pengennya tetap kuliah di kelas saja. Nah, cuman apa daya, karena persyaratannya itu tidak melampaui angka minimal 25 orang mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik, maka kelas itu tidak bisa kita buka. Artinya, kemana Pak larinya mahasiswa yang tadi memilih reguler? Mereka mau tidak mau harus mengikuti MBKM juga. Nah, ini gambaran soal kalau nanti ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya memilih kuliah reguler? Jawabannya boleh. Nah, cuman ingat ada persyaratannya. Kalau mencapai minimal 25, kelasnya kita buka. Tapi kalau tidak mencapai angka 25 orang, nah mohon maaf, karena aturannya mengatakan minimal 25% 25 orang mahasiswa. Ini ya. Kemudian, nah ini adalah proyeksi apa namanya, proyeksi tentang pelaksanaan MBKM untuk jurusan hukum tahun 2023. Sekarang jumlah mahasiswa angkatan ini, angkatan yang akan ber-MBKM ini sebetulnya itu ada 108 total ya. Kemudian duanya itu top out statusnya, lalu yang aktif sekarang 6, yang non aktif itu 2, kemudian yang sudah memilih KKN kebangsaan itu 1, kemarin sudah, yang sudah lolos pertukaran mahasiswa merdeka ada 1 yang melaporkan, sehingga sisa mahasiswa yang belum fix menentukan pilihan, itu ada 104 orang mahasiswa. Nah, termasuk yang sekarang hadir. Nah, yang sekarang hadir dan nanti mengisi asemsi, nah itu tentu akan kami prioritaskan untuk mengisi kuota-kuota yang sudah kita tetapkan. Ya. Nah, ini gambaran ya, kalau mungkin ada kekeliruan data, ya itu saya pikir tidak terlalu jomplang lah nanti selisihnya. Tapi ini data dari Siakaklud yang tadi direkap oleh Pak Bambang dan Pak Budi, itu kira-kira begini gambarannya. Nah, kemarin kita sudah melakukan pendataan Bapak Ibu dosen yang hadir dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk angkatan ini memang 54,7% atau 58 orang itu berasal dari program peminatan hukum pidana. Kemudian 25 orang atau 23,6% itu dari hukum keperdataan. Berikutnya itu 11,3% atau 12 orang itu di hukum tata negara. 10,4% atau 11 orang itu berasal dari program peminatan hukum internasional. Kemudian kita menyampaikan 2 pertanyaan, alternatif 1 dan alternatif 2. Kalau di alternatif yang pertama, memang sebagian besar itu masih memilih magang sebagai program MBKM-nya. Ada 88 orang atau sebesar 83%. Kemudian riset mahasiswa di posisi yang kedua itu 8,5% atau 9 orang. Kemudian pertukaran mahasiswa itu ada 1,9%, 2 orang. Ini sama dengan proyek kemanusiaan juga 2 orang, persentasenya sama. Proyek independennya kosong. Kewirausahaan itu ada 3,8% atau 4 orang. Yang memilih KKN tematik itu hanya 1 orang atau 0,9%. Nah, tapi ketika seandainya dimilih alternatif yang kedua, kalau seandainya alternatif pertama itu tidak diraih, tidak tercapai cita-cita alternatif pertama, ya kira-kira gambaran seperti ini. Magang ada 10 orang, kemudian riset mahasiswa 25 orang, pertukaran mahasiswa itu ada 13 orang, proyek kemanusiaan 11 orang, proyek independen 1 orang, kewirausahaan itu ada 21 orang, KKN tematik itu ada 25 orang. Jadi lebih banyak beralih ke riset mahasiswa dan KKN tematik sebagai alternatif berikutnya. Kemudian berikutnya, teman-teman semuanya, nah ini pada tahun ini kita sudah menyepakati berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan fakultas dan juga dengan jurusan bahwa masing-masing skim itu nanti sudah ditetapkan batas kuota maksimal berapa jumlah mahasiswa yang bisa mengambil MBKM untuk masing-masing skim. Nah, memang selama ini magang itu menjadi skim favorit ya bagi mahasiswa di jurusan manapun, termasuk di jurusan hukum. Nah, tetapi mulai tahun ini kita membatasi
dan kita mulai ingin menyesuaikan dengan visi misi Fakultas Hukum dan juga visi misi besar Universitas Bangka Belitung. Yang pertama adalah ingin menjadikan universitas riset dan juga menyesuaikan dengan borang akreditasi. Salah satunya adalah bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa memiliki publikasi. Ya, karena itu salah satu poin yang nanti juga akan dinilai supaya akreditasi kita itu bisa naik di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini teman-teman mahasiswa semuanya silakan untuk diperhatikan. Ini adalah kuota yang ditetapkan oleh fakultas dan jurusan berkaitan dengan pelaksanaan MBKM tahun ini. Magang itu hanya kita setujui nanti 46 orang mahasiswa. Ya, paling banyak 46 orang mahasiswa. Kemudian riset mahasiswa itu 30. Kemudian pertukaran mahasiswa 3 orang dan satunya sudah diraih oleh 1 orang mahasiswa yang mendapatkan dana langsung dari kementerian. Proyek kemanusiaan itu nanti 6 orang. Kemudian proyek independen 3 orang, kewirausahaan itu 6 orang, KKN tematik itu nanti 12 orang. Nah, kuota ini sudah disepakati sekali lagi antara pimpinan fakultas, Bu Dekan dan juga Bu Wakil Dekan, Bu Derita dan juga Bu Yoko, berdasarkan hasil rapat yang kami laksanakan. Artinya teman-teman nanti tidak bisa memaksa, Pak, saya pengen tetap magang bagaimanapun. Ya, kita kan punya aturan lainnya. Ya, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan peta jalan pembangunan Fakultas Hukum dan Universitas Bangka Belitung secara keseluruhan. Jadi silakan nanti untuk dipilih-pilih kira-kira arahnya kemana. Nah, teman-teman semuanya, dari jumlah skim yang kita gunakan sekarang, itu ada skim yang sifatnya individual, ada yang sifatnya berkelompok. Yang individual itu magang dan pertukaran mahasiswa. Sementara itu untuk riset, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan kewirausahaan itu sifatnya kelompok. Ya, kalau magang itu dan pertukaran mahasiswa itu sendiri-sendiri. Riset itu 3 orang nantinya, proyek kemanusiaan itu 3 orang, proyek independen 3 orang, kewirausahaan itu 3 orang, KKN itu kalau tidak salah ingat maksimal 15 orang mahasiswa untuk satu kelompok. Itu yang paling besar. Nah, silakan nanti mahasiswa semuanya untuk memilah-milah kira-kira kalau di magang ke arahnya yang mana sesuai dengan kuota sudah ditetapkan. Kami sih lebih menyarankan untuk geser ke riset yang paling banyak. Ya, kenapa? Karena berdasarkan hasil evaluasi 2 tahun pelaksanaan MBKM selama ini, mahasiswa yang memilih magang itu salah satu alasannya karena menganggap magang itu yang paling simpel. Ya, karena tinggal mengajukan surat, kemudian menerima surat persetujuan sebagai mitra, daftar, dapat pendanaan, magang. Nah, tapi ketika pelaksanaan banyak juga yang ngeluh. Pak, ternyata susah magang, Bu, ternyata susah magang. Kami selama magang ini wajib begini, datang tiap hari dari jam sekian sampai jam sekian sehingga tidak bisa belajar kuliah segala macam dan sebagainya. Nah, itu silakan untuk dipikirkan sekali lagi. Kami bukan untuk menakuti supaya tidak magang, ya cuman gambaran magang ya seperti itu. Jadi magang itu sama seperti seolah-olah kita bekerja di tempat di mana kita magang. Jadi kalau kita magang di instansi A, ya kita harus mengikuti aturan di instansi itu. Kalau mereka ingin kita hadir dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4, itu aturan magang. Nah, kalau selain itu seperti riset, misalkan proyek kemanusiaan, proyek independen, kewirausahaan terutama, itu sebetulnya jauh lebih simpel karena waktunya itu kita yang menentukan. Riset mahasiswa misalkan, kapan kita harus mengambil data, yaitu sesuai dengan kesepakatan kita dengan dosen fasilitator. Pak, gimana kalau 2 minggu lagi aja? Ya selama itu masih memungkinkan dan disepakati sesama mahasiswa dan fasilitator, silakan. Artinya, sisa dari kita mengambil data itu ya kita bisa fokus untuk hal lain. Misalkan menyiapkan proposal skripsi, ya atau membuat publikasi-publikasi misalkan. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan dari skim lain selain magang. Nah, magang itu memang dia resikonya adalah ya kita harus mengikuti aturan sesuai tempat kita melaksanakan magang, dan ingat nantinya ada jangka waktunya. Kita minimal 14 minggu. Ya, minimal 14 minggu. Kalau magang itu berarti selama 14 minggu itu kita berada di tempat magang. Nah, kalau riset misalkan apakah dihitung seperti itu juga, Pak? Ya, tetap dihitung seperti itu. Minggu kapan kita mulai. Nah, cuman kan selama 14 minggu itu minggu pertama ngambil data, minggu kedua olah data, misalkan minggu ketiganya
melanjutkan olah data, minggu keempatnya misalkan FGD, minggu kelimanya misalkan lanjut olah data hasil FGD, itu kan bisa dilakukan dimanapun. Nah, itu simpelnya kalau kita melaksanakan riset mahasiswa. Nah, itu gambaran. Makanya kami menyepakati untuk menambah kuota riset mahasiswa, selain memang untuk mempermudah mahasiswa juga supaya ini sejalan dengan visi besar kita menjadi universitas riset ya berkelas dunia. Kira-kira begitu. Ini untuk dipahami. Kemudian, nah untuk magang, lokasi pun itu sudah ditentukan. Jadi nanti mahasiswa tidak boleh melaksanakan magang di luar instansi yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan jurusan. Nah, memang ini masih fleksibel sifatnya. Jadi kalau misalkan nanti ada instansi yang bertambah ber-MOU dengan kita, maka itu akan kita jadikan sebagai lokasi. Tapi untuk sementara kira-kira begini. Untuk yang pidana misalkan silakan untuk di Mahkamah Agung, di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, ya. Kalau Pengadilan Tinggi Agama enggak ya, sorry ya. PTA sama PA tidak. Itu nanti kita hapus. Kejaksaan silakan, misalkan nanti. Kemenkumham, BNN. Nah, kira-kira ini gambaran lokasi magang, cuman fixnya nanti akan kami sampaikan lagi karena ini belum final betul nama instansinya. Nah, cuman nanti sekali lagi yang paling penting informasi yang kami sampaikan itu adalah lokasi magang itu akan ditentukan dan kalau itu berada di luar yang ditentukan oleh jurusan dan fakultas, ya mohon maaf kita tidak bisa menyetujuinya. Contoh, kenapa ini kita tentukan? Karena berdasarkan evaluasi tahun yang lalu, ada mahasiswa yang magang itu di tempat yang tidak sesuai dengan program peminatannya. Nah, sehingga ketika mitra pengen betul-betul apa istilahnya itu apa ya menerima sumber daya intelektual yang mereka miliki sebagai seorang mahasiswa itu kurang mendapatkan apa namanya ya feel-nya karena mereka bukan ya umpan balik feedback-nya itu belum tidak terlalu didapatkan karena mereka tidak sesuai dengan instansinya itu. Nah, dulu itu ada mahasiswa ini realnya saja lah. Ada mahasiswa program peminatan hukum keperdataan, dia magangnya di Badan Narkotika Nasional, BNN. Nah, itu ternyata tidak terlalu match. Karena yang lebih pas itu adalah anak hukum pidana. Sama juga misalkan ada anak, mohon maaf, anak HTN yang magangnya di notaris. Nah, itu ternyata juga kurang pas. Ya, itu menjadi evaluasi juga bagi kita sehingga mulai tahun ini hasil kesepakatan kita dengan pimpinan fakultas, kita akan menentukan lokasi magang sesuai dengan program peminatan. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Nanti silakan untuk dipahami dan dipikir-pikir ke lokasi magangnya masing-masing. Kemudian, nah ini soal administrasi magang, teman-teman semuanya, beberapa sudah mengajukan nama instansinya. Nah, kami tekankan sekali lagi, silakan untuk disepakati kalau memang ada yang pengen magang di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, misalkan disepakati dulu, jangan sampai suratnya banyak. Ya kalau misalkan ada 5 orang mahasiswa pengen magang di situ, silakan ajukan 1 surat. Nah, yang mengajukan itu 1 orang saja sebagai perwakilan 5 orang itu. Nah, jadi kami tidak menerima 1 orang 1 surat, 1 orang 1 surat, tapi instansinya sama. Nah, surat itu semua surat ya, semua surat yang berkaitan dengan proses administrasi magang terutama itu harus kami terima paling lambat Kamis nanti 8 Juni pukul 12. Lewat jam itu tidak kami terima lagi. Ya, kami hanya memproses pengajuan yang diajukan maksimal Kamis 8 Juni sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Kemudian apa namanya surat yang mahasiswa ajukan itu nanti akan kami proses, kami serahkan ke fakultas untuk diteruskan ke instansi. Misalkan ada yang bersurat ke Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, ya sudah kami minta teruskan oleh pihak fakultas ke Pengadilan Negeri Pangkal Pinang bahwa ada mahasiswa atas nama ABCD pengen magang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Nanti kita nunggu surat balasan dari mereka. Ya. Nah, itu kemudian fakultas akan ngirim hari Senin 12 Juni 2023. Ya, jadi silakan mulai hari ini dipikir-pikirkan apa namanya akan MBKM apa. Kalau mau magang ini jangka waktunya. Kalau pengen riset mahasiswa, silakan kumpulkan anggotanya, lalu tentukan secara sendiri-sendiri mahasiswa yang menentukan siapa fasilitatornya. Ya. Nah, kemudian ini adalah mata kuliah konversi. Jadi mulai tahun ini mahasiswa itu harus sudah menentukan mata kuliah sebelum berangkat atau sebelum melaksanakan MBKM.
Kalau misalkan ada yang ingin magang, silakan tentukan terlebih dahulu kira-kira selama magang itu akan melakukan hal apa. Nah, hal apa itu harus berdasarkan mata kuliah. Misal, ada yang magang di kejaksaan. Nah, kira-kira mata kuliah apa yang cocok dan akan dilakukan selama magang di kejaksaan? Apakah misalkan apa di sini ya? Praktek jaksa pengacara negara misalkan ya, atau ada yang ingin magang di pengadilan negeri, silakan pilih mata kuliah yang cocok, misalkan mediasi di pengadilan ya. Pokoknya ada yang ingin magang di perusahaan juga boleh nantinya. Misalkan ada mata kuliah legal corporate, boleh dipilih. Intinya mata kuliah apapun yang dipilih itu nanti harus dilaksanakan selama MBKM. Ya, bukan hanya magang, riset juga sama. Nah, riset misalkan, mata kuliah apa ya kira-kira yang cocok untuk riset mahasiswa? Oh, penelusuran literatur hukum. Artinya selama riset nanti ada metode yang menggunakan penelusuran hukum dalam pengolahan datanya, itu misalnya. Artinya ini adalah mata kuliah yang disediakan sesuai dengan kurikulum jurusan. Nah, selain kurikulum jurusan, ternyata nanti ada kuliah nggak kecantum kayaknya. Tadi itu ada mata kuliah yang disediakan oleh pihak universitas. Nah, saya lupa kayaknya menyantumkan di sini. Tapi nanti akan kami sampaikan. Jadi selain mata kuliah jurusan juga kita boleh memilih nanti mata kuliah pilihan yang disediakan oleh pihak universitas, kepemimpinan, misalkan leadership dan sebagainya itu nanti ada disediakan. Nah, mata kuliah itu nanti harus disetor oleh mahasiswa sebelum berangkat sekali lagi. Nah, inilah KRS-nya. Nanti kami akan menyediakan link-nya ya untuk diserahkan ke fasilitatornya masing-masing. Ini alur MBKM tahun 2003 yang ditetapkan oleh pihak universitas ya teman-teman semuanya. Jadi nanti silakan untuk konsultasi ke dosen pembimbing akademiknya masing-masing, kira-kira mau mengambil program MBKM apa. Ya, kemudian menemukan mitra yang potensial, form kesediaan mitra, terus nanti gini ya, sampai akhirnya MBKM itu selesai. Jadi yang paling penting itu adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang pengen mendapatkan pendanaan dari universitas, jangan lupa nanti buka websitenya di sini. Ada informasi penting yang ingin disampaikan, semuanya ada di website MBKM Universitas Bangka Belitung. Nah, ini waktu pelaksanaannya sebagai gambaran ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti ini. Intinya kita minimal 14 minggu akan dimulai pada tanggal 4 Juli ya. 10 Juli. Jadi jangka waktunya itu 10 Juli sampai dengan 29 Oktober 2023. Tapi Pak, boleh enggak kami lebih awal? Boleh. Kalau sudah ada ber-MBKM itu boleh, nanti seminggu lebih awal boleh. Yang penting minimal 14 minggu. Ya. Nah, sampai akhirnya ada laporan akhir. Nah, nanti setelah laporan akhir itu kita akan ada namanya ujian rekognisi. Ujian rekognisi itulah ujian untuk mengetahui apakah capaian MBKM kita itu tercapai sesuai dengan mata kuliah yang kita pilih. Kalau ada yang memilih magang, lalu dia mengambil argumentasi hukum, apakah itu betul-betul dilaksanakan selama magang, itu nanti akan diuji pada ujian rekognisi untuk menentukan nilai mata kuliah rekognisinya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Dan ini adalah web jurusan hukum yang selalu kami gunakan untuk mengupdate informasi termasuk tentang MBKM nantinya. Baik, demikian kira-kira teman-teman semuanya gambaran tentang MBKM yang akan kita laksanakan, dan kami yakin ini mungkin belum bisa terlalu memberikan penjelasan yang detail. Silakan, oleh sebab itu kami membuka ruang untuk berdiskusi. Saya tutup terlebih dahulu sebelum saya kembalikan ke Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kajur yang sangat kita sayangi atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Semakin kita paham terkait dengan MBKM tersebut, semakin pusing juga mahasiswa dalam menentukan bagaimana skim apa yang dapat dilalui oleh mahasiswa tersebut. Baik, saya buka dua sesi pertanyaan, satu sesi pertanyaan dua penanya dengan melakukan raise hand. Baik, langsung ada dua Pak Kajur, ada Mbak Indah Cahyani dan Mbak Meisia Fiona Valencia. Baik,
Silakan Mbak Indah Cahyani terlebih dahulu. Setelah itu Mbak Meisya. Silakan Mbak Indah. Baik, Bapak, terima kasih. Saya izin off cam ya, Pak. Ya, silakan Mbak Indah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Salam. semuanya. Izin Pak Darwansyah dan Pak Syaiful Anwar. Yang pertama, saya langsung saja saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan MBKM riset. Yang pertama, riset itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riset yang didanai, yang kedua ada riset kejurusan atau pendanaan mandiri. Saya akan bertanya bahwa harus menggunakan proposal atau tidak ketika riset ini melakukan pendanaan mandiri, Pak. Terus yang kedua, saya pengen untuk tim riset itu kan Bapak katakan tadi hanya 3 orang. Apakah bisa kita mengajak lintas angkatan atau lintas jurusan, Pak? Karena saya pernah baca di MBKM itu, kalau nggak salah, untuk tim riset itu kan dari batasnya itu 2-5 orang. Apakah bisa lebih dari 3 orang atau tidak? Terus yang ketiga, kalaupun bisa menggunakan lintas angkatan atau lintas jurusan lain, pembimbingnya itu masuk ke fakultas kita hukum atau fakultas teman kita yang lain, Pak. Dan yang kelima, untuk riset mandiri, apabila memang tidak didanai oleh jurusan, lokasinya apakah harus berada di Bangka Belitung, apa boleh di luar daerah Bangka Belitung, Pak? Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Indah. Pertanyaannya satu tapi cabangnya banyak ya. Baik, kita tamu dulu ya Pak Kajur. Baru nanti sekali lagi Mbak Meisya Fiona Valencia. Panggilannya Mbak Mei. Terima kasih sebelumnya Pak. Selamat pagi. Kan Mbak Mei. Pak, izin bertanya. Ya. Jika ada matkul yang belum selesai diambil, apakah boleh mengikuti MBKM ini? Jika nggak bisa, apakah bisa kita ambil MBKM dulu untuk semester kedepannya baru ngambil matkul yang belum kita ambil ini, atau gimana Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Mei. Baik, Ya, kita Pak. dua dulu ya Pak Kajur, baru kita bahas satu-satu ya untuk sesi pertama. Baik, silakan Pak Kajur. Saya akan dari Mbak Indah Cahyani terkait dengan riset. Yang pertama, apakah gunakan proposal atau tidak? Yang kedua, tim riset boleh lebih dari 3 orang atau tidak, dan bahkan lintas angkatan atau lintas prodi. Keempat, berkaitan dengan penentuan DPA. Yang terakhir, apakah hanya di bubble atau boleh di luar bubble? Silakan Pak Kajur. Baik, terima kasih Indah Cahyani. Yang pertama soal apakah harus mengajukan proposal atau tidak, jawabannya iya. Ya, proposal itu tetap harus diajukan nanti ke jurusan, tentu sesuai dengan format yang nanti akan kita tentukan, tentu mengikuti format sudah ditentukan juga oleh pihak universitas, gitu ya. Ini untuk mengetahui apakah riset itu nanti bisa dilanjutkan atau tidak. Hanya untuk review sekilas saja atau memberikan masukan-masukan saja. Itu yang pertama. Proposal itu nanti tetap acuannya kemana? Tetap mengacu kepada buku panduan induk yang sudah ditetapkan oleh pihak universitas yang nanti bisa di-download di websitenya MBKM Universitas Bangka Belitung. Kemudian kalau untuk jumlah orang itu sudah kita tentukan jumlahnya itu harus 3 orang mahasiswa. Ya, ini sudah ketentuan juga yang sudah ditetapkan oleh pihak universitas. Jadi tidak boleh lebih dari 3 orang. Tapi apakah boleh lintas prodi, Pak? Boleh. Ya, boleh lintas prodi, boleh lintas angkatan juga boleh selama dia memang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti MBKM. Lalu bagaimana Pak kalau dia lintas prodi? Fasilitatornya menggunakan fasilitator mana? Fasilitator ini adalah fasilitator sesuai dengan ketua tim. Jadi kalau misalkan ketua timnya itu Indah Cahyani berasal dari Fakultas Hukum, ya fasilitatornya itu harus berasal dari Fakultas Hukum atau jurusan asal. Tapi kalau misalkan Indah Cahyani ikut tim jurusan lain, boleh Pak? Boleh juga. Misalkan Indah ikut tim teman-teman Indah yang ada di manajemen. Nah, ketuanya tim dari manajemen itu. Artinya nanti pasti manajemen juga sudah menetapkan
fasilitatornya harus berasal dari manajemen. Tapi boleh nggak Indah ke sana? Boleh. Jadi fasilitator itu tidak harus berasal dari jurusan asal, dosennya, asalkan ketua timnya itu adalah ketua tim berasal dari jurusan sesuai dengan fasilitatornya. Itu juga diperbolehkan. Ini kan juga berlaku untuk KKN misalkan. Jadi nanti teman-teman kalau mau KKN, apakah fasilitatornya itu harus berasal dari jurusan hukum? Tidak harus. Nah, kita dari jurusan hukum itu data yang kita terima dari LPPM, itu Pak Rio Armanda Agustian, yang nantinya akan bertindak sebagai fasilitator KKN ya, dari jurusan hukum. Cuman apakah kami harus ke Pak Rio, Pak? Ya kalau bisa memang ke fasilitator asal jurusan. Tapi kalau memang tidak cocok dengan temanya, Pak, misalkan tidak cocok dengan lokasinya, Pak, saya pengen KKN tapi dosen lain boleh enggak, Pak? Boleh juga. Misalkan mengikuti dosen pertanian, misalkan boleh. Ikut dosen sastra Inggris, boleh. Siapapun boleh diikuti. Nah, cuman soal pertanyaan yang awal tadi, Pak, saya jurusan hukum, saya ketuanya. Boleh enggak saya memilih dosen luar? Nah, itu yang tidak kami perbolehkan. Jadi kalau ketuanya mahasiswa jurusan hukum, maka fasilitatornya pun harus berasal dari jurusan hukum. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian lokasi. Nah, lokasi apakah boleh di luar UBB, Pak? Selama memang itu bisa dijangkau oleh teman-teman semuanya dan fasilitatornya menyetujui, ya silakan. Ya, jadi boleh berlokasi di luar Bangka, misalkan di Belitung, boleh berlokasi di luar Bangka dan Belitung, misalkan di Sumatera Selatan atau di Sumatera Barat, misalkan itu juga boleh dilakukan asalkan disetujui oleh fasilitator dan setelah kita review, misalkan itu juga memang memungkinkan untuk dilakukan di luar daerah. Nah, itu barangkali atau ada yang belum terjawab untuk Indah Cahyani? Alhamdulillah sudah terjawab semua, Pak. Terima Oke. kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya. Yang kedua Pak dari Mei, Mbak Mei, apakah apabila ada mata kuliah yang belum diambil atau belum selesai, mana yang dipilih, MBKM dahulu atau mata kuliah yang belum diambil tersebut, Pak Kajur? Oke, terima kasih. By system sebenarnya tidak bisa, bukan tidak boleh ya. By system sebetulnya tidak bisa karena di isi akad cloud kita itu atau di PDDC kita itu kalau di MBKM harus MBKM semuanya. Jadi tidak boleh campuran antara MBKM dengan perkuliahan reguler. Nah, cuma nanti untuk menyiasati hal ini kita juga sudah diskusikan dengan Bu Dekan dan juga Bu Wadek. Nanti bagi mahasiswa yang kasusnya persis seperti Meisa ini, silakan untuk melaporkan ke jurusan terlebih dahulu. Ya, ini bukan hanya berlaku untuk Meisa saja. Kalau ada mahasiswa yang ada mata kuliah tertinggal, sempat diambil, harus diambil di semester depan, tapi juga harus ber-MBKM, itu segera nanti untuk laporkan ke jurusan. Ke Pak Budi, ya nanti akan kami sediakan formnya, namanya siapa, suaranya apa. Ya, itu silakan nanti untuk dilaporkan. Kami tunggu juga maksimal sampai hari Kamis jam 12. Ya. Nanti Pak, boleh enggak? Nah, itu yang tidak memperbolehkan. Nah, itu ya. Makanya nanti kita akan melapor. Kita akan mencari solusinya bagaimana supaya Meisa itu nanti tetap bisa menuntaskan sisa mata kuliahnya itu. Tidak salah ingat kasus Meisa ini dia belum sempat ngambil program peminatan ya karena terhalangi oleh syarat satu mata kuliah yang batas minimal nilainya itu tidak terpenuhi, harus menunggu. Nah, tapi hasil pendataan kami sebagian besar mahasiswa angkatan ini itu sudah tuntas semua mata kuliahnya, jadi sudah bebas. Jadi di semester 7 itu betul-betul murni sudah bisa mengikuti MBKM tanpa ada mata kuliah lain. Gitu mungkin Meisa ya, untuk sementara ya. Nanti berlaku untuk Meisa saja, tapi bagi seluruh mahasiswa yang ketinggalan mata kuliah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kajur. Tadi suaranya agak sedikit terputus-putus Pak Kajur terkait dengan MBKM tadi itu. Jadi intinya sebelum masuk ke pertanyaan sesi kedua, bahwa untuk yang terkait dengan mata kuliah itu silakan lapor ke Kajur gitu ya Pak. Maaf, ke jurusan maksud saya, bukan ke Kajur. Ke jurusan, maaf.
Kalau ke Kajur nanti akan seolah-olah kayak demo nanti. Baik, sesi kedua kita buka, ada Mas Muhammad Satria. Ada satu lagi? Ada yang mau bertanya satu lagi? Buka slot satu lagi nih. Kalau nggak ada, baik. Silakan Mas Satria. Oke, baik Pak. Tes suara saya terdengar Pak? Bagus, bagus Mas. Oke, baik Pak. Izinnya sebelumnya Pak, saya ada 3 pertanyaan di sini Pak. Wow, yang banyak-banyak Mas. Oke, baik Pak. Ya. Singkat saja untuk pertanyaan yang pertama, tadi kan udah ada ditentuin ini tentang lokasi di mana kita akan magang. Nah, pertanyaan pertama saya, apakah kantor advokat itu boleh dimasuki oleh orang pidana maupun orang perdata, atau ada ketentuannya seperti kayak notaris kan hanya perdata gitu. Terus yang kedua, gini kan tadi kan Pak Wance udah menyatakan bahwa tenggat waktu untuk pengajuan magang itu paling lama hari Kamis tanggal 8 Juni di jam 12 siang. Nah, yang saya ingin pertanyakan itu apakah ada template format yang untuk pengajuannya itu enggak, Pak? Soalnya kan kalau kita bicara birokrasi ini selalu ada dengan template-template khususnya. Biar nggak ada kesalahpahaman dengan template-template yang ada gitu. Itu pertanyaan kedua saya Pak. Pertanyaan ketiga, saya tertarik dengan melihat pertukaran mahasiswanya itu Pak. Nah, kita tahu pertukaran mahasiswanya itu kan apakah itu bebas kita memilihnya mau di universitas mana di luar UBB, atau itu sudah ditentuin Pak oleh jurusan? Baik, itu saja 3 pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Satria. Satu lagi yang lain yang resen nanti ya berurutan ya. Baik, siapa nih? Oh, Raihan. Raihan? Ya Pak. Ya. Suaramu bisa diperjelas nggak? Kok lagi di ruangan kedap suara gitu? Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Suaramu kayak kalau lagi di ruangan gitu. Tunggu bentar ya Pak. Nggak, suaramu nggak jelas beneran. Raihan, suaramu nggak jelas. Sinyalmu kali. Ayo, Han. Raihan. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Nah, coba deketin lagi mic-nya coba. Halo, tes. Nah, oke, silakan Raihan. Izin bertanya Pak sebelumnya. Nah, terkait untuk program riset mahasiswa itu saya ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama itu apakah riset mahasiswa itu ada tema besarnya gitu Pak? Atau kita kayak asal aja gitu Pak nyari yang sesuai dengan jurusan kita, dengan misal prodi pidana gitu, apa memang ada tema besarnya? Terus pertanyaan saya yang kedua itu, apakah untuk anggotanya itu kalau misalnya nanti memang tidak ditemukan, apakah bisa masuk jurusan itu menyediakan gitu Pak? Kamu sama ini aja gitu risetnya, bisa nggak? Itu saja sih dari saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Raihan. Baik, Pak Kajur, ada 2 pertanyaan. Totalnya ada 2 tambah 3, ada 5 pertanyaan dari Satria dan Raihan. Dari Mas Satria itu berkaitan dengan apakah kantor advokat itu boleh dimasuki pidana atau perdata. Yang kedua terkait dengan template pengajuan untuk pengajuan terkait MBKM. Yang ketiga berkaitan dengan pertukaran mahasiswa, apakah bebas di mana saja atau ditentukan dari jurusan. Salah satu atau langsung Pak Kajun? Oke, satu-satu boleh. Satu Satria ya. Baik, ya silakan Pak Kajun. Oke, yang dari Satria. Yang pertama kami sampaikan ulang bahwa data tempat lokasi magang yang sudah kita sampaikan tadi itu masih bisa bertambah dan berubah. Nanti fixnya akan kita share di grup angkatan 2020 ini. Nah, cuman kalau pertanyaannya apakah advokat itu bisa untuk semua jurusan, jawabannya iya. Coba jurusan lagi. Program peminatan itu boleh. Jadi mau teman pidana, perdata, HTN-HAN itu kan semuanya boleh menjadi advokat. Ya, bisa beracara, artinya boleh melaksanakan magang di kantor advokat. Cuman
Kantor advokatnya itu nanti kantor advokat mana, itu kita dari jurusan dan fakultas yang menentukan. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana mahasiswa itu bebas menentukan lokasinya. Mulai tahun ini akan ada kurang lebih 4 kantor advokat yang menjadi mitra kita. Jadi mahasiswa hanya boleh bermagang ria di tempat advokat yang sudah ditentukan oleh pihak jurusan dan fakultas. Ya, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, nanti kita sediakan template-nya. Ya, kita akan template, template itu akan juga kami sharekan supaya nanti mahasiswa punya kesamaan data-data yang diperlukan. Artinya nanti, kenapa? Oke, halo? Oke, bisa ya? Nah, untuk template, sekedar mengulangi, Satria, halo Satria, bisa? Ya Pak, ya Pak. Jelas? Oke. Nah, untuk yang template akan sediakan ya. supaya nanti mahasiswa dan memiliki keseragaman. nanti akan kami sediakan, paling lambat besok pagi-pagi sekali akan kami share ke grup angkatan ini, tinggal isi data sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau tadi sudah diterima, jawabannya? Satria? Izin Pak, suaranya kedengarannya terlalu jauh gitu Pak, jadi kayak nggak begitu jelas. Ini kayaknya ada ini ya, ada suara lain ya ini ya, ada yang tidak? Kok di saya ada suara lain yang terdengar nih? Nah, ada yang mengaktifkan tadi itu, ada yang mengaktifkan mic-nya dan suaranya itu terdengar. Oke, sekarang, halo? Nggak ada lagi kan? Aman Pak. Nah, untuk Satria tadi yang advokat, ya itu boleh oleh program peminatan manapun, pidana, perdata, TNHI itu boleh magang di kantor advokat, ya. Cuman nama-nama kantor advokatnya itu nanti kita akan menentukan. Ya pokoknya paling telat besok siang data tentang lokasi magang itu sudah fix kita sharekan kepada mahasiswa karena tadi itu masih ditelusuri lagi dari MOU ke instansi mana saja kita sudah melaksanakan MOU selama ini. Jadi kalau nanti ditemukan ada MOU baru ya kita bisa langsung memfikskan lokasi-lokasi magang itu. Ingat ya, jadi lokasi magang itu untuk advokat itu nanti ditentukan kurang lebih 4 lokasi magang yang akan ditentukan oleh pihak jurusan dan fakultas. Gitu Satria, Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak Darwansyah. Yang kedua dari Raihan, berkaitan dengan riset mahasiswa. Apakah riset mahasiswa itu ada tema besarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kan tadi maksimal 3 orang mahasiswa, apabila tidak ketemu dengan siswa lain, apakah jurusan itu menentukan timnya? Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, kita tidak menentukan tema besarnya apa, yang penting temanya hukum. Ya, yang penting temanya adalah tema hukum. Dan kalau bisa, ya memang gabungan antar tema itu bisa menyentuh program peminatan masing-masing anggota. Misalkan anggota itu terdiri dari anak HI, pidana, perdata. Nah, bagaimana supaya anak ketiga program peminatan ini itu semuanya bisa masuk di judul besar yang teman-teman tentukan. Itu saja kalau soal tema. Yang penting temanya adalah tema hukum. Kemudian soal anggota, nanti kamu minta contoh aja ya. Tidak tetap jodohnya ini. Ini nanti ini ada suara dari mana nih masuk ya? Halo? Dengar. Mungkin Pak, suaranya bertabrakan sama suara mic-nya Pak Anwar. Oke. Aman ya? Nah, kemudian kalau soal anggota, yaitu upayakan maksimal 3, kalaupun nanti tidak cukup 3 dan memang kondisinya tidak bisa 3, 2 pun nanti silakan, tidak apa-apa. Ya, masih 3 itu kita upayakan kalau bisa 3 dulu. Ya, lebih tidak boleh, kalaupun kurang harus berdua,
Nah, itu silakan untuk berdua saja. Ya, kita bisa juga nanti kalau memang ada mahasiswa lain, ya kami berupaya untuk menyatukan supaya mahasiswa itu semuanya bisa ber-MBKM. Tahun lalu kita pernah melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Rehan. Ada beberapa orang mahasiswa tidak berhasil menemukan temannya, hanya kita jodohkan. Kita jodohkan mereka dalam satu skim, satu kelompok, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan MBKM-nya. Itu nanti bisa kita diskusikan lah, Rehan. Jadi jangan takut tidak ketemu jodoh, yang penting main Instagram ketemu di pesawat nomor 3. Ya. Baik, Tuh. Pak. Sorry, tadi siapa? Pak Anwar? Satria. Ya. Pertanyaan kedua dan ketiga. Keduanya apa tadi? Satria? Tenggat waktu, template, sama penentuan untuk pertukaran mahasiswa. Bebas atau ditentukan. Oh, iya. Sorry. Kalau template nanti kita sediakan ya, Rehan ya. Satria ya, biar bisa seragam. Jadi paling telat besok pagi-pagi sekali akan kami kirimkan di grup. Kalau untuk pertukaran pelajar, kita boleh memilih kampusnya bebas. Kalau untuk yang pendanaan, ya, yang bukan pendanaan maupun tidak pendanaan ya, itu mahasiswa diberikan kebebasan untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon kampus tujuan. Jadi kalau misalkan Satria punya kenalan teman sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro misalkan, ya, atau Universitas Jenderal Sudirman misalnya, UNSUD, itu boleh berkomunikasi dengan calon kampusnya. Yang berkomunikasi itu siapa? Ya, mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mahasiswa bersama di bawah arahan dosen pembimbing akademiknya untuk berkomunikasi dengan tempat, dengan mitra di mana mereka akan melaksanakan MBKM. Kalau nanti kira-kira sudah ketemu, nah baru kita berkomunikasi secara instansi. Ya, kita berdiskusi, menemukan formula yang tepat, apakah nanti cocok melaksanakan pertukaran mahasiswa atau tidak. Karena kita punya pengalaman tahun 2021, ada mahasiswa yang kuliah atau pertukaran mahasiswa, tapi karena ada ketidakcocokan sistem, nah sehingga nilainya tidak bisa kita akui. Nah, itu juga nanti bisa menjadi salah satu penyebab kenapa pertukaran mahasiswa itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita berupaya untuk menjalin komunikasi, baik komunikasi awal oleh calon mahasiswa yang akan ber-MBKM maupun nanti ya, berkomunikasi sesama jurusan atau fakultas atau sesama perguruan tinggi. Gitu Satria, mungkin maksudnya untuk pertanyaan tentang pertukaran mahasiswa. Oke, baik. Ada 4 lagi nih Pak, ini karena waktu juga sudah menunjukkan waktu 5. Mungkin kita mau berapa lagi Pak? 1 kali sesi lagi ya, 2 kali pertanyaan aja ya, terakhir ya. Oke, boleh. Oke. Dan dimohon untuk yang bertanya, pertanyaan jangan banyak-banyak ya. Nambah kerjaan aja kalian nih. Oke. 1 Mbak Herumita sama Paras ya. Mbak Nur Asifa, Yaneke, mohon maaf. Terakhir Mbak Herumita dan Paras Yastika. Silakan Mbak Herumita. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Izin sebelumnya saya off kamera. Jadi seperti ini Pak, tadi kan di PPT itu ada mengenai administrasi magang itu diterima paling lambat Kamis 8 Juni 2023 pukul 12. Nah seandainya saya mau ambil kewirausahaan Pak. Nah kewirausahaan itu kan kuotanya itu 6 orang. Misalkan saya di kewirausahaan itu nanti saya nggak dapat nih Pak, misalnya di KWU-nya. Terus saya mau ambil magang, tetapi saya nggak ikut nih administrasi magangnya, Pak. Jadi gimana, Pak? Apakah saya ambil tetap daftar administrasi magangnya buat jaga-jaga siapa tahu KWU-nya nggak dapat, atau gimana, Pak? Oke, ini saya langsung jawab ya, Pak Anwar ya. Biar langsung. Teman-teman semuanya, tahun ini ada salah satu perbedaan yang paling mendasar antara MBKM 2023 dengan 2022. Kalau tahun 2022 yang lalu, sistem seleksinya itu dia bertahap atau berganti antara skim satu dengan skim lainnya. Jadi kalau kita tidak lulus di skim yang pertama, kita bisa memilih pilihan berikutnya untuk skim yang kedua sampai lolos pendanaan. Tahun ini tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita memilih skim itu dalam satu waktu. Jadi kita betul-betul harus sudah menentukan skim mana
yang fix akan kita laksanakan. Jadi kalau sudah milih magang, itu tidak bisa nanti bergeser ke KWU, tidak bisa geser lagi ke riset mahasiswa. Karena jangka waktu itu nanti sama. Ya, itu nanti yang harus diperhatikan teman-teman semuanya, terutama yang ingin mengikuti seleksi. Jadi kalau pengen milih magang, pastikan teman-teman itu nanti sudah mendapatkan persetujuan di magang. Karena nanti kan seleksinya seleksi awal itu kan ada di jurusan nih. Di jurusan itu nanti hanya akan menyetujui sesuai dengan jumlah kuota yang sudah ditetapkan antara jurusan dan fakultas. Jadi yang kita serahkan nanti ke universitas, bagi yang ingin mengikuti seleksi pendanaan itu ya jumlahnya hanya 46. Kalau tidak salah ingat tadi, hanya 46. Jadi makanya kami menunggu sampai jam 12, tanggal 8 hari Kamis itu. Nanti kalau yang kami terima itu misalkan ada sekitar 56, ya kami akan seleksi lagi, hanya menjadi mohon maaf hanya sesuai dengan kuota atau seperti apa nantinya. Jadi tidak semua surat yang masuk itu barangkali akan kita proses, kita akan pilih-pilih nantinya. Nah itu yang bagi yang ingin mengikuti MBKM magang, dan kita akan informasikan nanti siapa saja yang suratnya akan diproses. Ya maka nanti untuk update di jurusannya masing-masing. Kemudian yang kedua masih dari Hairumita tadi, kalau tidak salah. Pak, kalau saya tidak dapat magang, nah ini tidak dapat apa dulu? Tidak dapat pendanaan atau tidak dapat MBKM-nya? Ingat ya, sekali lagi tidak ada rumusnya tahun ini mahasiswa itu tidak bisa MBKM. Jadi kalaupun tidak dapat pendanaan itu bukan berarti tidak bisa MBKM. Misal tadi Mita mengikuti seleksi pendanaan di universitas tidak lolos, bukan berarti Mita tidak diizinkan magang. Dia tetap silakan untuk magang. Sama seperti kewirausahaan. Mengikuti seleksi pendanaan kewirausahaan tapi tidak lolos. Apakah artinya Mita tidak diberikan izin kewirausahaan? Tidak, cuma tidak diberikan dana. Ya tidak lolos pendanaan. Kewirausahaannya tetap lanjut, boleh, tidak apa-apa. Nah, asalkan nanti sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh pihak jurusan dan fakultas. Jadi ya tidak ada istilahnya tidak lolos di ini geser ke sini. Karena nanti sekali lagi kita akan berusaha untuk menyesuaikan dengan kuota yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau magang itu pokoknya maksimal nanti 46 yang hanya bisa kita proses. Nah dari 46 itu bisa saja nanti yang didanai oleh universitas itu hanya 20 misalnya, misal ya. Atau mungkin tidak sampai 20. Nah sisanya kemana? Dia tetap boleh magang, tidak apa-apa. Ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2022 yang lalu. Jadi banyak sekali mahasiswa yang sudah mendapatkan surat kesediaan mitra, tapi tidak dapat dana. Apakah mereka berhenti magangnya? Enggak, mereka tetap melanjutkan magangnya. Mereka tetap melanjutkan riset mahasiswanya, meskipun tidak mendapatkan pendanaan. Nah itu kira-kira jawabannya untuk Hairumita tadi. Gitu maksudnya, Hairumita? Baik Pak, terima kasih. Oke. Berikutnya bolehlah yang sudah resen ini Pak Anwar, kita tampung aja pertanyaan biar tuntas. Baik, Mbak Paras dan Mbak Janeke ya. Habis itu selesai ya. Baik, silakan Mbak Paras. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan mau magang itu kan suratnya yang dikirim ke instansi itu satu ya kan. Nah, terus gimana tuh Pak? Untuk kita kan nggak tahu nih siapa aja yang mau magang ke instansi A atau B gitu. Itu langsung di list di grup angkatan aja atau gimana Pak? Nah, untuk pertanyaan kedua itu soal riset. Riset itu anggotanya boleh lintas minat atau enggak Pak? Terima kasih. Oke, yang pertama, saya langsung Pak Anwar ya izin ya. Yang pertama silakan komunikasi sama angkatan, pasti punya grup WA kan? Nah, minimal punya grup WA, silakan dikomunikasikan. Ayo siapa saja yang pengen di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, di list saja nanti. Dikasih jeda waktu. Pokoknya kami hanya menerima surat yang sifatnya kolektif. Nanti ya, jangan ada surat yang sifatnya nanti satu nama Pengadilan Negeri, satu nama Pengadilan Negeri lagi. Jadi silakan dikomunikasikan ke sama mahasiswa. Itu yang pertama, ya. Itu pasti bisa di era sekarang, pasti bisa berkomunikasi ya. Di era kita punya sosial media. Yang kedua, soal pertanyaan kedua tadi riset, itu tadi sudah ditanyakan oleh Indah Cahyani di awal, boleh ya, boleh lintas prodi, asalkan nanti temanya itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Jangan sampai nanti ada tema yang temanya malah matematika. Pak, saya mahasiswa hukum, saya ikut mahasiswa matematika.
Nggak ada lagi tema-tema hukumnya di sana. Kalau bisa jangan. Jadi pilih betul-betul partner meskipun di luar prodi, itu kira-kira masih sejalan dengan kita. Misalkan politik hukum pemilu, itu kan bisa dengan teman-teman ilmu politik, masih nyambung. Tapi kalau nanti misalkan pencairan zat kimia adiktif pada, itu kan nggak bisa lagi di kita. Artinya meskipun boleh lintas jurusan, tema itu pun harus disesuaikan dengan jurusan asal kita. Gitu. Masih ada kalau Pak Anwar mungkin yang masih ada nih, singkat saja tapi ya silakan untuk bertanya aja lah biar tuntas. Ya oke, ada Janeke, ada Nur, ada Pratiwi. Kalau nama lain saya closing langsung ya. Mbak Janeke Ya, satu pertanyaan, Nur Asifa satu pertanyaan, Pratiwi satu pertanyaan ya. Nggak usah nama-nama lagi. Silakan Mbak Janeke. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Saya pengen nanya Pak, tadi Pak Wance sempat menyinggung mengenai ujian konvensi untuk ngelihat sesuai atau enggak ya sama matkul kuliah kita kan Pak, betul. Jadi saya pengen tanya Pak, kalau misalkannya untuk mahasiswa pertukaran mahasiswa, itu kan kita di sana tetap kuliah Pak. Jadi kan kita kuliahnya juga mata kuliah yang ada ujiannya. Apakah nantinya ketika kita balik ke kampus itu tetap ada ujian untuk konversinya atau enggak Pak? Kalau misalkan enggak berarti nilainya dari ujian kita selama di kampus itu ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, apakah sistem kita nanti cocok dengan sistem universitas atau kampus yang menerima mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa merdeka itu. Karena pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada kampus yang sistemnya tidak sesuai sehingga tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk pertanyaan Janiko tadi, nanti kita akan coba komunikasi dengan pengelola PDDikti di universitas, karena seingat kami, mata kuliah yang nanti akan tampil di transkrip nilainya Janiko itu nanti adalah sesuai dengan kurikulum di jurusan asal. Nah, cuma nanti kalau ada perubahan, kami akan informasikan lagi. Tapi kalau pertanyaan apakah nanti akan tetap dikonversi, tetap direkognisi? Ya. Semua mahasiswa yang ber-MBKM itu tetap harus mengikuti ujian rekognisi ya untuk melihat apakah memang proses MBKM itu nanti selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dipilih itu nantinya. Itu mungkin maksudnya Janeke ya. Tapi untuk sistem itu ya, untuk sistem mata kuliah itu nanti akan kita komunikasikan karena dari tahun ke tahun itu selalu ada perubahan biasanya. Nah, untuk tahun ini kita akan cek lagi nanti ke pihak pengelola PDDikti apakah mata kuliahnya itu mengambil nama mata kuliah perguruan tinggi yang menerima atau tetap dikonversikan ke mata kuliah perguruan tinggi asal. Itu jawaban pamungkasnya kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan Mbak Nur Asifa. Nur Asifa. Halo. Halo. Nur Asifa. Suara kau kecil kali itu. Izin Pak bertanya. Oke, silakan. Oh iya, baik Pak. Mengenai MBKM yang dibicarakan ini, mengenai magang, apakah itu bagian dari MSIB ataupun magang yang diadakan oleh universitas? Lantas tadi Pak Darwansyah sempat menyinggung bahwa apabila kita tidak lolos salah satu bagian dari MBKM, itu tidak lolos pendanaannya, tetapi tetap dilanjutkan. Nah, kalaupun kita tidak lolos di bagian yang diadakan langsung oleh Kemendikbud dari kampus merdekanya, apakah kita bisa mengajukan ulang proposal ke universitas? Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, MSIB itu adalah salah satu contoh dari magang yang didanai, yaitu magang yang langsung didanai oleh pihak kementerian. Jadi itu masuk kategori magang. Jadi kalau nanti ada yang lolos MSIB, artinya dia sudah mengurangi kuota untuk magang. Ya, itu. Kemudian, kalau kita tidak lolos di kementerian, apakah kita bisa mengajukan yang universitas? Selama jangka waktunya masih boleh, silahkan. Karena nanti kan pihak universitas juga ada deadline-nya itu. Ada jadwalnya ya. Nanti jadwalnya akan kami share. Kalau belum menerima, ada flyernya. Kalau memang belum menerima, nanti akan kami share coba komunikasi dengan LPPM. Nah, itu ada jadwalnya. Kalau jadwalnya itu masih memungkinkan untuk menerima proposal, magang misalkan dan sebagainya, monggo. Silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, ya mohon maaf. Karena semuanya kan punya timeline yang harus dilaksanakan segera supaya MBKM ini bisa berjalan dengan segera juga. Itu mungkin maksudnya Asifa ya? Iya. Mbak Nur.
Nur, mana kau Nur? Hilang sudah. Paham kau? Pak. Oke, baik. Lanjut, Mbak Pratiwi. Ya baik, izin Pak bertanya. Sebelumnya tadi sudah disinggung bahwa kalau di saya ini rencananya itu Pak mau magang di Kejaksaan Baltim. Nah, tapi saya ini dari PK Perdata Pak. Apakah itu memang tidak bisa atau bagaimana Pak? Karena kemarin sudah coba konfirmasi ke pihak Kejarinya, bisa apa enggak mau di situ, katanya bisa Pak. Jadi apakah bisa atau enggak Pak? Perdata boleh. Yang boleh di kejaksaan itu, sorry, nanti perdata sama pidana. Karena kan yang sekarang menjadi jaksa itu ada jaksa bidang perdata, ada jaksa bidang pidana juga sebenarnya. Kata kalau HTN Pak Anwar, kira-kira memungkinkan nggak ya di kejaksaan ya? Sebenarnya bisa semua ya. Apa? Kalau HTN bisa nggak di kejaksaan? Tapi kalau perdata bisa, Pratiwi. Oke Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Satu lagi kayaknya Mas. Siapa tuh? Ofisial. Siapa ofisial? Oh, ini. Pak Gubernur. Bisa Gubernur, silakan Gubernur. Baik, terima kasih waktunya Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya singkat saja Pak. Saya kan salah satu mahasiswa dari program studi hukum internasional nih. Dan menurut yang saya dengar tadi bahwasanya program magang ini ditentukan dari jurusan ya, terkait dengan kemitraan penempatan posisi magangnya. Nah, saya ingin bertanya saja di forum ini untuk mahasiswa hukum internasional ataupun mahasiswa lainnya itu mitra apa saja yang disediakan oleh jurusan yang bisa kita masuki sebagai salah satu patokan kita untuk masuk ke dalam program magangnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Yos. Bang Yos ya. Ini Joshua, untuk hukum internasional, ini hasil diskusi kita dengan dosen-dosen hukum internasional. Nah, mereka menyarankan untuk bisa bermagang di beberapa tempat ini. Misalkan di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Hukum dan HAM, tapi di bagian imigrasi dan cukai. Kalau ingin di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di Kedutaan Besar, jika ada, di Bakamla, karena ini berkaitan dengan kemaritiman, kemudian di Biro Hukum Pemda, juga nanti tadi boleh di kantor advokat. Nah ini yang ditentukan oleh teman-teman dosen di program peminatan hukum internasional. Ini gambarannya, tapi sekali lagi Joshua, hasil fixnya ini nanti akan kami kirimkan di grup Angkatan 2020 besok, paling lama jam 12, karena tadi masih ada beberapa diskusi dengan para dosen, ingin mengusulkan beberapa tempat yang cocok untuk sesuai dengan program peminatannya masing-masing. Ini gambarannya kira-kira. Baik, gitu teman-teman. Saya rasa sudah sangat jelas sekali ya. Kalau kalian masih bertanya, berarti memang kalian nggak merhatikan apa yang dijelaskan oleh Pak Wance dari awal. Bahkan ada pertanyaan yang saya catat di sini yang mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Tadi di awal sudah diperingatkan bahwa terkait MBKM ini agak sedikit berbeda dari MBKM di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman yang lain silakan perhatikan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kalian, karena semakin cepat kalian menentukan, semakin cepat kalian memenuhi kuota yang sudah dipersiapkan. Karena dengan kuota tersebut, teman-teman jangan khawatir, pasti akan mendapatkan MBKM. Jangan khawatir teman-teman, saya tidak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Maka sejak sekarang silahkan kalian koordinasi dengan rekan sejawat kalian, khususnya yang angkatan tahun ini yang mau MBKM, agar lebih cepat dan tepat untuk menentukan saya mau MBKM apa. Semakin cepat kalian menentukan, semakin cepat kalian mendapatkan kuota tersebut. Gitu kira-kira ya Pak Kajur. Mungkin itu saja.
sosialisasi terkait MBKM yang sudah kita laksanakan sejak jam 4 tadi, bahkan sampai jam setengah 6 ini luar biasa sekali. Dari angka 100 mahasiswa, sekarang sisa tinggal 80-an. Kalian luar biasa. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Kajur sebagai narasumber yang luar biasa. Terima kasih pada mahasiswa-mahasiswa yang selamat ber-MBKM tahun ajaran depan atau tahun semester depan. Semoga lancar-lancar. Jangan lupa presensi yang sudah di-share oleh kami di live chat. Kalian jangan harus wajib absen ya, karena itu akan menentukan juga bagaimana pertimbangan kami terkait dengan MBKM besok pada saat ada seleksi administrasi. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kami terkait dengan asosiasi MBKM tersebut. Saya selaku moderator dan moderator di acara webinar Zoom terkait MBKM ini dengan segala daya dan upaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila taufik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Silahkan link Zoom-nya. Gimana Pak Kajur? Oke, absennya akan ditutup 5 menit lagi ya. Bagi yang belum absen silakan. Nanti akan kita close secara otomatis sekitar jam 5.35 menit. Terima kasih. Baik, absen akan kita tutup di jam 5.35. Teman-teman silakan untuk lebih gesit untuk absen ya, presensi, karena itu sebagai bagian dari pertimbangan kami saat nanti terkait dengan magang MBKM yang akan kita jalani. Izin Pak, untuk linknya itu yang pertama sama yang terakhir ini sama ya Pak? Sama Mas. Lagi, Pak? Sama ya? dong. Sama. Oke, Kalau Pak. beda nanti kau beda kemana tuh Mas Mardiva? Enggak, tadi ngisi yang pertama Pak. Tadi ngisi yang pertama. Takutnya yang terakhir beda lagi. Oh sama Mas, sama. Karena kalau sama itu endingnya terkait dan kebersamaan Mas. Jadi semua sama. Dari yang pertama itu kan kita ulang lagi karena ada mahasiswa yang tadi belum baru masuk, kemudian keluar lagi, masuk lagi dan sebagainya. Gitu ya. Silakan, live chatnya akan habis 5 menit lagi terkait dengan kehadiran. Salah satu unsur penilaian ya teman-teman yang sudah live dari grup ini live dari Zoom ini biasanya sudah presensi. Teman-teman yang belum silakan secepatnya untuk mendaftar. Maaf, untuk absen presensi maksudnya. Baik, sudah teman-teman, silakan 5 menit lagi ya. Saya tunggu 5 menit lagi sambil menunggu berakhirnya Zoom ini. Teman-teman silakan perhatikan, nanti akan kita akan sharekan terkait dengan template dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa berkaitan dengan MBKM ini semua sudah kita setting, kita sudah persiapkan untuk kalian. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait dengan saya tidak kebagian MBKM. Insya Allah akan dapat semua. Gitu ya teman-teman. Waktu 5 menit lagi terkait dengan presensi. Kalau kalian sudah ada, silahkan langsung presensi. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, silakan presensi, ada di live chat yang ada di Zoom ini. Sudah? Jangan sampai telat, teman-teman. Semakin teman-teman
Jadi teman-teman silahkan yang belum presensi, sudah ada data di tempat kami, ini baru sekitar 65. Jadi teman-teman silakan, kita tadi ada 100 lebih, ini baru 65 orang, berarti ada beberapa yang belum masuk ya. Tolong teman-teman ini yang cuma nempel Zoom doang tapi nggak merhatikan, silakan presensi ya. Waktu tinggal 4 menit lagi. Ini akan sebagai bagian dari penilaian juga ya. Silakan teman-teman. Ini akan sebagai bagian dari teman-teman juga terkait besok apakah kalian mau masuk kemana, karena kita tahu bahwa tadi dikatakan oleh Pak Kajur bahwa terkait dengan kuota. Inilah bagian dari keseriusan kalian terkait dengan mau ikut MBKM apa. Semakin kalian tidak mau presensi, berarti kita tahu bahwa kalian memang tidak niat untuk MBKM. Waktu tinggal 3 menit lagi, teman-teman. Silakan. Apa, Mbak? Untuk bukti screenshotnya itu nggak bisa, Pak. Kau pakai HP atau pakai apa, Mbak? Pakai Sudah bisa, Mbak. Ini yang lain sudah, ini sudah ada 75 baru masuk nih. Saya punya pegang datanya, Mbak. Siapa tadi? Mbak siapa tadi ya? Mbak Okta atau Mbak Sarifah tadi itu? Ini bisa. Jadi secara prinsip sudah lah. Silakan ya, ini baru 70, masuk 72. Berarti masih kurang sekitar 30-an nih. 30-an belum presensi. Karena saya punya datanya nih. Saya buka lagi, saya refresh. Oke, 75. Masih ada 30-an yang belum. Silakan teman-teman ya, yang masih berjoin di Zoom ini, kalau bisa silakan presensi ya. Jangan sampai enggak. Silakan. Baik, ayo 1 menit lagi teman-teman. Silakan sini ya. Ini baru masuk lagi terbaru 81. Berarti ada sekitar 19 orang nih. Belum. Silakan. Mungkin Mbak Nikita, Dea, Mita, Anissa, Mesia, Widya, Okta, Ayu, Margaret. Sudah semua? Udah, Pak. Oke, alhamdulillah Niki. Oke, ya yang kalian ini baru, ini masuk lagi 76. Berarti ada yang belum nih, dari angkatan kan ada yang belum nih. Oke, waktu tinggal berapa detik lagi tuh dikonfirmasi oleh saya, hanya mendapatkan data. Oke, sudah masuk 81. 81. Oke, oke, sudah tertutup. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa tadi dari awal. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.